Jenderal Hoegeng, pria kelahiran Pekalongan, tanggal 14 Oktober tahun 1921, beliau dikenal sebagai polisi jujur, berani, dan sederhana. Itulah karakter yang bisa mewakili sosok kepala kepolisian, Kapolri kelima, tahun 1968 sampai tahun 1971. Hoegeng Iman Santoso, orang nomor satu di kepolisian masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Beliau juga pernah menjabat di jajaran kementerian. Pada 1965, Presiden Soekarno mempercayakan Hoegeng sebagai Menteri Iuran Negara, atas usulan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ia dianggap pantas menjadi menteri meskipun berasal dari kepolisian. Di luar dinas kepolisian, Hoegeng terkenal dengan kelompok pemusik Hawaii, The Hawaiian Seniors, selain ikut menyanyi juga memainkan ukulele. Kegiatan Hoegeng tersebut sempat ditampilkan di TVRI, namun kemudian dicekal oleh Pangkop Kamtib Laksamana Sudomo dengan alasan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Setelah pencekalan itu, Hoegeng lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berkebun di kebunnya yang kecil di seputaran Jonggol, Bogor. Selain berkebun, ia juga kerap menghabiskan waktunya untuk melukis, hobi yang sudah ia lakukan sejak ia masih muda. Gaya lukisannya cenderung naturalis. Mulanya ia gemar melukis potret manusia, namun lama-kelamaan lebih sering melukis pemandangan dan bunga. Semasa masih menjabat sebagai Kapolri, ia menolak menjual lukisannya. Namun setelah pensiun, Hoegeng baru mau menjual karya-karyanya untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan sosial. Saat menjadi pemimpin tertinggi kepolisian, membuat Hoegeng Imam Santoso atau Jenderal Hoegeng tak pandang bulu dalam mengusut kelindan kecurangan yang merugikan negara. Ia tak gentar menghadapi mafia kelas kakap macam Robi Cahyadi yang berupaya menyelundupkan mobil mewah di dekade awal rezim Orde Baru Soeharto. Jenderal Hoegeng yang tak mempan disogok, membuat beliau kerap mendapatkan teror hingga perlakuan tak menyenangkan dari berbagai pihak. Saat Jenderal Hoegeng mendapat tugas di kota Medan selepas menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara, DPKN, di Jawa Timur tahun 1956. Betapa kagetnya Hoegeng saat baru menempati rumah dinas yang disiapkan. Ia mendapat kiriman barang mewah hingga mobil yang usut punya usut berasal dari salah satu mafia di ibu kota Sumatera Utara itu. Jadi saat di Medan itu suasananya sangat beda dengan di Surabaya. Di sana banyak judi dan mafia lainnya. Kita waktu datang ke rumah itu kaget karena isinya sudah penuh dengan barang mewah. Bapak merasa tak sudi menyentuh itu dan kami pilih pindah ke hotel, terang Meriati Ruslani, istri Hoegeng. Selama memimpin reskrim di Medan, Hoegeng banyak menangani kasus perjudian termasuk penggelapan minyak nilam di Teluk Nibung ke Penang. Suatu ketika ia berhasil menciduk anggota tentara dan polisi yang menjadi backing usaha ilegal itu. Anggota polisi yang digelandang Hoegeng saat itu berpangkat kompol. Merasa tak terima usahanya digagalkan tim Hoegeng, perwira itu menaruh dendam dan berupaya menyantet Hoegeng melalui perantara dukun. Menariknya, sang dukun justru menghadap Hoegeng usai gagal menyantet dan meminta maaf karena disuruh perwira melakukan perbuatan tersebut dan berupaya menyembuhkan Hoegeng. Merasa menjadi ancaman rezim Orde Baru, Hoegeng pun akhirnya dipensiunkan dini oleh Soeharto dan berupaya disingkirkan dari Indonesia dengan menawarinya jabatan sebagai diplomat di luar negeri. Merasa ada yang tidak beres dan dihalang-halangi pemerintah, ia memilih mundur dari institusi kepolisian dan pemerintahan untuk kembali melakoni hobi bermusiknya dan memilih menjadi pelukis dengan menggambar tokoh-tokoh nasional. Hoegeng adalah salah satu orang tersingkat yang mengepalai Badan Kepolisian Nasional Indonesia dari tahun 1968 sampai tahun 1971. Hoegeng juga merupakan salah satu penandatangan petisi 50. Namanya diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Bayangkara di Mamuju dengan nama Rumah Sakit Bayangkara Hoegeng Iman Santoso dan namanya juga diabadikan sebagai Stadion Sepak Bola di Kota Pekalongan.